Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online kita. Masih membicarakan untuk bahasa Indonesia ya anak-anak kelas 11 ya. Masih membicarakan di bab yang ketiga, yaitu memahami isu aktual melalui ceramah. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Kalian sudah Pak Eko bekali dengan bagaimana mengidentifikasi isu aktual dalam ceramah. Yaitu apa? Pak Eko sampaikan mengenai pengertian-pengertian dari ceramah, kemudian pokok-pokok informasi dalam sebuah ceramah. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, kalian Pak Eko suguhkan sambutan dari mudir kita Ustadz Aris Sugiantoro yang pada pertemuan pertemuan wali santri ya, kemudian Pak Eko beri tugas kepada kalian untuk mencari pokok-pokok informasi di dalam sambutan Ustadz Aris tersebut. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga kali ini, untuk ceramah untuk yang ketiga ini, yaitu apa? Menyusun bahan ceramah. Mohon maaf nih kesalahan di dalam penulisan. Ya. Masih kita membicarakan tentang ceramah, masuk pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyusun bahan ceramah. Tujuan pembelajaran yang hendak Pak Eko sampaikan ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menyusun bahan ceramah. Jadi setelah kalian memahami materi kita ini, nanti diharapkan sekali lagi kalian mampu untuk menyusun bahan ceramah. Kalau seandainya kalian di rumah ada buku, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 78. Ya, baik. Menyusun bahan ceramah, langkah-langkah menyusun bahan ceramah. Yang pertama adalah mengenali konteks. Kemudian yang kedua, menentukan topik ceramah maksudnya. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka ceramah. Dan yang selanjutnya adalah mengumpulkan dan memilih bahan. Jadi di dalam langkah-langkah menyusun bahan ceramah ini ada 5. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam bukumu. Hanya saja kalian jangan bingung. Di situ sebagai narasi untuk halaman 78 ya. Menyusun bahan ceramah. Kemudian ada materi pembukanya. Sebenarnya itu bukan materi narasi itu bukan dimaksudkan untuk materi yang sedang kita bahas. Bukan untuk menyusun bahan ceramah, tapi mengonstruksinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian koreksi di buku paket kalian halaman 78 yang atas itu ya. Di bawah tugas individu 1 menyusun bahan ceramah itu sebagai narasi 1 paragraf, bukan seperti itu. Ya, jadi narasi materi pengantar itu bukan untuk materi yang terkait dengan menyusun bahan ceramah, tetapi terkait dengan mengonstruksi teks ceramah. Ada teks eksplanasi kalau. Jadi ini salah, penulis buku ini salah memasukkan narasinya. Tapi yang betul langsung menyusun bahan ceramah. Yang pertama langkahnya adalah mengenali konteks, menentukan topik. Kemudian kalau di bukumu itu adalah menentukan topik lagi, tetapi itu salah juga. Tetapi yang benar adalah menentukan tujuan, menyusun kerangka ceramah, dan mengumpulkan dan memilih bahan. Ada 5 langkah di dalam menyusun bahan ceramah. Baik, kita
bahas satu persatu. Yang pertama, mengenali konteks. Ya. Maksud dari mengenali konteks apa? Mengenali konteks berarti mengenal peserta ceramah dan situasinya. Jadi sebelum kalian melakukan hal-hal yang lebih jauh tentang langkah-langkah ini, ketika kalian akan berceramah, ketika kalian akan memilih topik dan lain sebagainya, terlebih dahulu kalian harus mengenali terlebih dahulu siapa pesertanya dan bagaimana situasinya. Ya, harus kenali dulu. Saya nanti akan berbicara di hadapan siapa, kemudian situasinya seperti apa, kalian harus mengetahui itu terlebih dahulu. Kemudian, isu atau topik harus disesuaikan dengan audiensnya. Jadi kalau ada kesalahan penulisan, silahkan nanti kita diskusikan. Audien. Ya. Jadi isu atau topik harus disesuaikan dengan audiennya. Tidak mungkin ketika kita mengetahui itu pendengarnya adalah anak-anak TK, akan kita suguhkan isu-isu atau topik-topik yang itu berkaitan dengan remaja. Begitu juga isu untuk remaja, topik untuk remaja, gak akan mungkin kita sampaikan di hadapan anak-anak TK. Jadi maksudnya seperti itu. Tidak hanya isu atau topik yang harus disesuaikan, gaya ceramah pun juga harus disesuaikan dengan situasi. Ini seperti itu. Gaya ceramah yang akan kalian sampaikan nanti tentunya harus disesuaikan dengan situasi. Yang akan kalian sampaikan, gaya yang akan kalian sampaikan tentunya akan berbeda antara gaya berceramah dalam situasi resmi dan gaya berceramah dalam situasi yang santai seperti itu. Jadi untuk mengenali konteks, mengenali siapa pesertanya dan bagaimana situasinya, itu kita masukkan pada langkah-langkah yang pertama. Dengan kita memahami, mengenali konteks yang ada, itu nanti topik, tujuan dan lain sebagainya akan menyesuaikan dengan ini. Itu ya, itu yang pertama, mengenali konteks. Kemudian yang kedua, menentukan topik. Seperti yang ada di dalam buku kalian, menentukan topik seperti yang sudah kita bicarakan ketika kita membicarakan tentang teks-teks yang lain. Kita sudah membicarakan topik teks prosedur dan juga teks eksplanasi. Di situ juga ada topik. Intinya yang namanya topik itu adalah pokok pembicaraan. Kalau di sini ada topik ceramah, berarti adalah pokok pembicaraan di dalam sebuah ceramah. Topik, perlu kalian ketahui bahwasanya topik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi. Ya, dari kata topoi itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya topoi itu secara adaptasi menjadi kata baku di dalam bahasa Indonesia, yaitu topik. Tidak lagi topoi, tetapi topik yang artinya apa? Yang artinya adalah inti utama dari tulisan. Itu. Kemudian, di dalam menentukan topik ceramah, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, topik itu harus sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Ya. Sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Ini sesuai dengan apa yang Pak Eko sampaikan di awal tadi, yaitu tentang mengenali konteks. Topik harus sesuaikan dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Kemudian, menarik minat. Topik yang akan kalian bawakan itu harus menarik minat. Minat bagi siapa? Minat bagi pendengar. Bukan minat bagi kalian sendiri sebagai pembicara, tapi adalah minat bagi pendengar. Kalau anak-anak TK itu mereka minatnya apa toh? Carikan topik yang sesuai dengan itu. Anak-anak remaja itu minatnya seperti apa toh? Carikan topik yang seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya jelas dan spesifik. Ruang lingkupnya itu jelas, ruang lingkup topik itu jelas. Artinya apa? Ada batasan-batasan topik, jelas
dan juga harus spesifik. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu meluas, tapi spesifik. Misalkan kalian akan membawakan ceramah dengan topik kenakalan remaja, itu harus lebih spesifikan lagi. Apa atau kenakalan remaja itu ada pembagian-pembagiannya, ada tawuran, kemudian pergaulan bebas, kemudian durhaka, kemudian pencopetan, penjambretan. Itu kan juga salah satu masuk dalam ruang lingkup kenakalan remaja. Jadi ketika akan menentukan topik itu harus jelas dan spesifik. Kemudian sesuai dengan waktu dan situasi. Semakin topik itu semakin disampaikan dengan waktu yang tepat, itu nanti akan menarik. Topik itu ketika disampaikan dalam situasi yang tepat akan juga menarik. Ketika kalian akan menyampaikan topik ceramah tentang erupsi Gunung Merapi yang menewaskan Mbah Marijan, ya itu enggak sesuai dengan waktu, enggak sesuai dengan situasi. Ya, itu cocoknya ya disampaikan ketika ya peristiwa itu baru terjadi. Atau misalkan ketika musimnya pelaksanaan ujian, ya kalian sampaikan topik-topik yang mengarah pada bagaimana menghadapi ujian, berbagai trik-trik menghadapi ujian. Nah, itu kalian sampaikan. Itu artinya sesuai dengan waktu dan situasi. Itu ya anak-anak ya. Yang kedua adalah menentukan topik. Kemudian menentukan tujuan. Pada hakikatnya ceramah itu bertujuan untuk menambah pengetahuan pendengar. Ini secara hakikat, secara hukum asal, artinya secara garis besar bahwasanya ceramah itu tujuannya untuk menambah pengetahuan pendengar, atau bisa dikatakan bahwa ceramah itu bertujuan bersifat informatif. Namun ada beberapa pembagian lagi tujuan-tujuan dari ceramah itu. Yang kedua, misalkan tujuan yang bersifat persuasif. Artinya apa? Nah, isi dari ceramah itu tujuannya adalah mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang disampaikan penceramah. Itu tujuan yang bersifat persuasif. Mengajak pendengar. Misalkan kalian dulu ketika musim corona ketika juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Pak Yuri itu ketika sore hari sekitar pukul 3:30 itu selalu muncul di televisi untuk mengabarkan tentang perkembangan COVID-19. Nah, di situ ada ajakan-ajakan supaya kita itu mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu namanya bukan hanya sekadar menambah informasi, tetapi juga mengajak, persuasif. Tujuan yang bersifat persuasif. Ada juga tujuan yang bersifat argumentatif. Tujuan yang bersifat argumentatif itu sifatnya meyakinkan pendengar tentang suatu hal. Kemudian deskriptif, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Terkadang Pak Yuri juga ketika itu juru bicara pemerintah untuk corona juga menyampaikan tentang misalnya persebaran COVID-19 di Indonesia ini dengan menggunakan grafik dan lain sebagainya. Nah, itu kan tujuannya dengan sifat yang bersifat deskriptif, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian ada tujuan yang bersifat rekreatif. Rekreatif itu menghibur atau menggembirakan pendengar. Misalkan ada tetangga kita yang mendapatkan musibah, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat di situ memberikan ceramah. Nah, tujuannya untuk menghibur atau menggembirakan dari yang terkena musibah tersebut. Itu rekreatif. Dan yang terakhir adalah menentukan tujuan, yaitu tujuan yang bersifat naratif, menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Tapi semuanya, baik itu tujuan yang bersifat persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif,
semuanya bermuara pada ini, yang pertama ini. Bahwasanya pada hakikatnya ceramah itu bertujuan untuk menambah pengetahuan pendengar. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah memuat pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Ya, harus itu, memuat pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Kemudian ciri-ciri kerangka ceramah yang baik. Yang pertama, kalau ini terkait dengan ceramah, kaitannya dengan kerangka ceramah loh ya. Harus meliputi 3 bagian pokok, 3 struktur ini. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Itu untuk strukturnya harus memuat itu. Kerangka ceramah harus memuat ketiga unsur itu, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan ulang, penegasan kembali. Yang ini belum kita bicarakan, insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang ini terkait dengan struktur ini. Jadi intinya kerangka ceramah harus memuat 3 bagian pokok ini. Kemudian harus bisa mengungkapkan maksud secara jelas. Jadi kerangka itu harus bisa mengungkapkan maksud secara jelas. Makanya tadi di dalam langkah yang keberapa tadi terkait dengan topik tadi harus spesifik. Ya, ini juga terkait dengan penyusunan kerangka ceramah ini. Kemudian setiap bagian hanya mengandung 1 gagasan. Itu ciri kerangka ceramah yang baik. Kemudian harus tersusun secara logis, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri dari kerangka ceramah yang baik seperti itu. Sebelumnya beberapa pertemuan yang lalu sudah Pak Eko sampaikan, fungsi dari kerangka ceramah juga sudah Pak Eko sampaikan. Salah satunya terkait dengan yang nomor 4, biar karangan itu menjadi lebih rapi. Terkait dengan ciri yang ketiga, bahwasanya fungsinya dari kerangka itu adalah untuk menghindari pengulangan pembahasan dan lain sebagainya. Kemudian untuk memudahkan di dalam mengumpulkan bahan. Nah, itu adalah fungsi dari kerangka secara umum. Tapi kalau itu kerangka ceramah ya tinggal menyesuaikan. Seperti itu. Itu ya. Jadi kerangka ceramah muat pokok materi yang akan diceramahkan, kemudian ciri-ciri kerangka ceramah sudah Pak Eko sampaikan tadi. Kemudian langkah yang terakhir ada mengumpulkan dan memilih bahan. Pengumpulan bahan dapat melalui berbagai sumber. Ini terkait dengan pengumpulan bahan, bisa melalui surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan, bisa pula melalui contoh naskah pidato yang sudah ada, dan bisa melalui istilah-istilah populer atau cerita atau humor-humor yang relevan itu kalian bisa gunakan untuk mengumpulkan bahan. Ketika adapun pemilahan materi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan, pilihlah materi yang aktual. Materi itu harus aktual ketika memilah bahan. Ya, aktual itu artinya apa? Sedang, hangat diperbincangkan, itu aktual. Kemudian pemisahan materi pokok dan materi penunjang. Memisahkan materi pokok dan materi penunjang itu juga harus kalian lakukan di dalam memilih bahan. Kemudian yang ketiga, materi harus padat sehingga hasilnya nanti ketika kita ungkapkan secara lisan, ketika kita sampaikan di hadapan khalayak, tidak terlalu panjang. Ceramah itu tidak terlalu panjang, dan akhirnya kalau terlalu panjang nanti menyebabkan pendengar itu menjadi bosan. Jadi itu anak-anak, pada pertemuan yang ketiga ini terkait dengan ceramah, ada beberapa hal yang kita sampaikan tadi yang intinya semuanya mengarah pada langkah-langkah menyusun bahan ceramah. Seperti ini. Mengenali konteks sudah Pak Eko terangkan tadi, menentukan topik, menentukan tujuan, menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir mengumpulkan dan memilih bahan. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat.
Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.